Nah, kalau kita spesifik ke Bali, di Bali sendiri, Nusra tadi kan Bali Nusra hanya 86%, baru 86. Untuk Bali sendiri kita udah mengcover 97%, jadi tinggal 3% lagi. Dan kita sudah 100% di semua kecamatan Bali, karena di Bali ini ada sekitar 57 kecamatan. Dari 2.700 itu, 1.200 ada di Bali sendiri untuk BTS atau pemancar. Karena kita ingin mencerdaskan bangsa, membantu mereka menjangkau, mengkampanyekan apa yang mereka, produk-produk yang mereka sudah buat dengan UMKM tadi ya, lokal. Kita juga ingin tap in ke yang nggak kalah pentingnya itu sekolah. Karena murid-murid masyarakat yang menjadi generasi penerus bangsa itu mulai dari yang generasi muda, mulai dari SD tentunya. Nggak mungkin kita maksudnya edukasi setelah mereka udah dewasa. Agak terlambat, Pak. Konturnya sih cukup unik kan, ada laut, ada gunung, ada bukit. Nah itu sebenarnya kita taruh di bagian-bagian yang memang point of growth atau interestnya tuh tercover, sehingga mereka dapat langsung menggunakan internet di situ, atau di perumahan, di perkotaan, ataupun di kantor-kantor. Itu yang kita lakukan sehingga jumlah site yang kita taruh di Bali itu cukup efektif dan efisien. Ya utamanya misalnya mereka ada kerajinan budaya setempat, kain dan lain sebagainya yang harusnya bisa dikampanyekan melalui teknologi, tentunya melalui jaringan internet. Dan Indosat sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia sangat berkomitmen untuk membantu perekonomian lokal. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam, namo buddhaya. Hari ini hari yang sangat bahagia sekali dalam acara Tribun Podcast. Dan kali ini temanya sangat menarik, yaitu interview eksklusif with Elni Wijaya, Head of Circle Java IOH, dan Bapak Julandi George Franciscus, Head of Regional Bali Nusra IOH. Selamat datang di Tribun Bali, Bapak Ibu. Terima kasih. Halo, para Tribuners. Salam kenal. Kalau orang sudah menyapa Tribuners itu baru sudah biasa nih dengan grup Tribun. Tribuners dimanapun Anda berada, kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi dan digital sangat pesat dan masif. Pertumbuhan itu kami selalu pantau sebagai media yang memang juga hari-hari ini bertransformasi dari dunia print menuju bidang digital. Indosat Ooredoo Hut Season ini sangat fenomenal ya, karena baru 2 tahun lalu kami mendapatkan informasi merger. Sempat kami juga melakukan beberapa interview di wilayah Bali Nusra dan menemukan bahwa ini ada sebuah niat besar dengan target-target besar yang kami rasa sangat berguna buat masyarakat. Hari-hari ini seperti apa sih perkembangan yang terjadi khususnya di Bali Nusra? Jadi begini Tribuners, memang sejak Juli tahun lalu kami itu di Bali Nusa Tenggara, jadi Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur, kami sudah mengcover populasi sekitar 86% ya, di Bali dan Nusa Tenggara. Traffic data pun yang cukup menarik, penggunaan internet itu naik sampai 21%. Ya. Itu dalam waktu kurang dari setahun atau bisa dibilang hanya 9 bulan. Belum lagi BTS atau site atau pemancar kami itu mencapai 2.700 di Bali dan Nusra. Dengan lebih dari toko-toko sebanyak 20.500 toko. Ya. Ditambah lagi desa yang kita masuki itu ada 1.500 desa Bali Nusra. Nah, kalau kita spesifik ke Bali, di Bali sendiri, Nusra tadi kan Bali Nusra hanya 86%, baru 86. Untuk Bali sendiri kita udah mengcover 97%, jadi tinggal 3% lagi. Kira-kira seperti itu. Dan kita sudah 100% di semua kecamatan Bali, karena di Bali ini ada sekitar 57 kecamatan, Pak. Dengan 490 desa. Nah, dari 2.700 itu 1.200 ada di Bali sendiri untuk BTS atau pemancarnya. Sehingga cukup, masif dan cukup rapat. Ya. Dan dari tadi 20.500 itu ada sekitar 9.000 sampai 10.000 toko, di mana 10.000 toko ini dinaungi oleh 25 pengusaha-pengusaha lokal yang menjadi distributor kami. Jadi bukan hanya pengusaha kaya yang datang dari kota kemudian datang sini, tapi kami benar-benar memberdayakan pengusaha-pengusaha di lokal untuk menciptakan menjadi distributor dan dia menginformasikan serta memasarkan produk kami.
Jadi itu contoh-contoh yang cukup berkembang dan benar-benar memberdayakan masyarakat di Indonesia. Dan salah satunya adalah di Bali dan Nusa Tenggara ini. Kira-kira seperti itu. Artinya dari mulai Juli itu pertumbuhannya Juli tahun lalu itu sangat pesat ya, dan tentu dengan 97% itu artinya bahwa hanya tinggal 3% ya. Ke 100%. Ada hampir mendekati 100%. Apa sih sebetulnya target utama daripada perluasan ini dilakukan? Oke, gue yang jawab. Saya coba jawab pertanyaannya, Pak. Jadi kami Indosat melihat bahwa pertumbuhan masyarakat dan haus akan data entertainment sebagai entertainment itu sangat besar, khususnya di area Bali Nusa sendiri, terutama area rural yang dimana secara infrastruktur ya udah ada jalan, tapi boleh dibilang mereka kalau dari desa ke desa mereka masih jalan kaki. Nah, kami melihat seperti itu bahwa teknologi ini bisa membantu masyarakat untuk memecahkan problem solusi dari apa yang mereka hadapi. Ya, utamanya misalnya mereka ada kerajinan budaya setempat, kain dan lain sebagainya sebagai souvenir, lalu kemudian kuliner, khas setempat, dan berbagai macam budaya warisan yang turun-temurun nenek moyang yang saya rasa itu warisan yang tidak ternilai, yang harusnya bisa dikampanyekan melalui teknologi, tentunya melalui jaringan internet. Nah, kami melihat potensi itu. Dan Indosat sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia sangat berkomitmen untuk membantu perekonomian lokal. Seperti itu, Pak. Kalau boleh tahu siapa saja sih target market yang disasar sebetulnya? Target market kita yang jelas adalah pelaku bisnis lokal, seperti tadi yang sudah dikemukakan juga oleh Pak Jula. Kami ingin menggandeng masyarakat, jadi dari kita untuk kita. Artinya masyarakat, kalau kita bicaranya tadi adalah pelaku bisnis UMKM, itu adalah mereka yang menciptakan produk dan kita membantu mereka untuk mencapai reach target audience yang lebih besar dengan memanfaatkan teknologi internet. Platformnya sendiri adalah e-commerce yang Bapak Ibu sekalian Tribuners juga udah aware, e-commerce kita itu kan udah besar sekali ya, TikTok, melalui Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Nah, saya ngelihat ini kan yang digaung-gaungkan sebenarnya ya oleh Presiden Jokowi. Artinya Indonesia ini sangat besar dan potensial sekali. Itu dibutuhkan mencerdaskan bangsa untuk masyarakat kita nih, jangan sampai nanti internet sudah booming sampai menyentuh ke lapisan masyarakat sampai ke rural, terus mereka belum ready gitu ya, bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk membantu mereka meningkatkan penjualan misalnya, atau mengkampanyekan produk saya mempunyai nilai jual yang berbeda dengan misalnya perusahaan lain atau kompetitor lain seperti itu. Jadi target audiens kita yang jelas adalah masyarakat Indonesia itu sendiri, utamanya adalah di daerah rural yang potensinya sangat besar tapi belum terjangkau. Nah, saya yakin sesuai dengan Internet 5.0, ini adalah hubungan antara manusia dengan teknologi itu sendiri. Saya rasa Indosat benar-benar berkomitmen dalam menjawab tantangan itu sendiri. Kenapa kita memfokuskan belakangan ini mungkin ke wilayah rural gitu ya? Rural, ya. Ya, jadi memang ada kebutuhannya. Saya melengkapi atau menambah yang Ibu Elni jelaskan. Jadi memang di rural ini pada saat kita ada site atau BTS, itu bukan mereka nggak bisa, mereka langsung senang YouTubean, TikTokan dan segala macam. Jadi sebenarnya masalahnya adalah ada potensi penggunaan internet di daerah-daerah tersebut, Bali dan Nusa Tenggara. Dan itu tidak hanya Bali, Nusa Tenggara pun seperti itu. Dan ini terbukti dengan growth traffic kami di data itu sampai 39,7% untuk di Bali ini. Dalam waktu 9 bulan itu. 9 bulan ini. Jadi sangat pesat. Ya. Tinggal kita aja sebagai salah satu telekomunikasi ini memberikan experience, satu pengalaman yang marvelous, yang bagus dalam waktu menggunakan internet tersebut. Mudah dicari di mana, beli pulsa, beli paket, gigabyte mudah. Nah, itulah yang kita fokuskan kenapa di Bali dan Nusa Tenggara itu harus kita kembangkan lebih lanjut. Supaya tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya.
Siap. Iya, Bali nggak boleh kalah lah ya. Nusra juga, Pak. Nusra juga nggak Karena boleh kalah. keindahan Indonesia ada di Nusa Tenggara juga salah satunya. Iya. Karena kami kemarin sempat ya 3 minggu dari Timor, Larantuka sampai Bajo, Sumbawa, Sumba itu indah semuanya. Dan jalanannya sudah bagus sekali itu. Jadi kita lihat itu sangat potensi dan banyak desa-desa atau rural yang memang perlu edukasi cara pakainya, kemudian membelinya di mana, bahkan toko-tokonya perlu kita kembangkan di sana. Itu dia. Oke. Kemarin tuh waktu kita interview di Lombok, kita sempat menemukan sebuah fenomena bahwa orang naik ke Rinjani itu sampai bisa dapat loh. Iya. Nah, gitu loh. Ya toh. Iya. Makanya saya sempat sampaikan tuh, waduh, ini harus pendaki gunung harus tahu nih kalau nggak punya Indosat. Pakailah kartu kita. Belum afdol nih kalau belum pakai nih kan. Nah, bagaimana dengan kondisi kayak topografi wilayah di Bali sendiri gitu? Dengan 97% ini berarti ya, itu site-nya maksudnya. Site-nya. Itu lebih ke arah pemasangan site-nya sih, strategi pemasangan site. Jadi memang konturnya sih cukup unik kan, ada laut, ada gunung, ada bukit. Nah itu sebenarnya kita taruh di bagian-bagian yang memang point of crowd atau interest-nya itu tercover. Sehingga mereka dapat langsung menggunakan internet di situ, atau di perumahan, di perkotaan, ataupun di kantor-kantor. Jadi itu yang kita lakukan sehingga jumlah site yang kita atau taruh di Bali itu cukup efektif dan efisien. Karena percuma juga kalau taruh site di sini, gunungnya di sini percuma, Pak. Jadi kita mesti bagus-bagus taruh di sini, kemudian taruh sini biar dia saling berhubungan itu site. Kira-kira seperti itu sih. Nah kan karena kita ketahui nih Pak, di Bali, Nusra tadi selain alamnya bagus, adat budayanya juga sangat kental ini, ya kan, dan menjadi salah satu primadona pariwisata Indonesia nih. Bagaimana Ibu melihat ini? Seperti yang tadi sebelumnya saya bilang bahwa pelaku UMKM itu sebenarnya kan mewariskan, meretain budaya warisan nenek moyang melalui misalnya apapun itu ya materinya, bisa melalui lukisan, kain, atau tari-tarian, bahkan musik ya, berkarya, capture melalui content creator. Nah, menurut saya apa yang warisan budaya tadi ya, warisan nenek moyang segala macam itu, teknologi berperan penting, karena kenapa? Audiens kita bukan melulu hanya di Indonesia, tapi juga bagaimana kita mempromosikan budaya terus art and culture kita ke audiens yang lebih luas, ke luar negeri misalnya bisa melalui podcast. Itu udah marak di YouTube, dan menjual hasil-hasil yang UMKM tadi melalui platform TikTok dan segala macamnya, align dengan internet, teknologi yang udah transform ke 5.0, Pak. Jadi menurut saya kita punya segala macam warisan nenek moyang, tapi kalau kita nggak bisa menjangkau ke audiens yang lebih luas, itu sangat disayangkan gitu ya. Dan saya rasa dengan teknologi internet, dengan jaringan yang lebih luas, permasalahan tadi akan bisa terselesaikan. Itu sih. Baik Bu, ini dengan tema ciptakan nilai bersama untuk berdayakan komunitas lokal nih. Nah, komunitas lokal apa yang dimaksud ini? Saya boleh jawab, nanti Pak Jula kalau mau nambahkan silakan. Komunitas yang dimaksud yang jelas adalah penduduk desa. Itu kita lagi gencar, jadi kita udah data kayak di Bali sendiri kan ada sekitar 57 kecamatan dengan 491 desa, yang jelas itu sudah masuk dalam list kami, dan nanti itu akan masuk dalam jangka pendek kami bagaimana kita mendigitalisasikan desa itu. Di Lombok sendiri kita sudah melakukan pilot project itu dan sudah jalan. Jadi ini tinggal masalah waktu ya, timeline dan milestone dan segala macamnya. Selain desa tadi, karena kita ingin mencerdaskan bangsa, membantu mereka menjangkau, mengkampanyekan apa yang mereka, produk-produk yang mereka sudah buat dengan UMKM tadi ya, lokal. Kita juga ingin tap in ke yang nggak kalah pentingnya itu sekolah.
Karena murid-murid masyarakat yang menjadi generasi penerus bangsa itu mulai dari yang generasi muda, mulai dari SD tentunya. Nah, teknologi ini nggak mungkin kita maksudnya edukasi setelah mereka udah dewasa. Agak quote-unquote terlambat, Pak. Jadi karena melihat fenomena itu dan di mana align dengan apa yang digaung-gaungkan oleh Presiden kita Jokowi, bahwa kita harus readiness Indonesia dengan potensi yang begitu besar, tantangan yang kita hadapi, pulau-pulau scattered kan, jadi menjangkau masyarakat audiens yang lebih luas itu tentu dibutuhkan jaringan internet tadi. Karena kalau kita cuma mengandalkan promosi lewat brick and mortar, saya rasa itu agak terbatas karena yaitu kendala tadi, pulau yang dipisahkan oleh lautan dan lain sebagainya. Nah, kami melihat generasi penerus bangsa itu pasti tidak terlepas dari generasi muda. Nah, kami mempunyai misi yang benar-benar datang dari dorongan hati, ingin mencerdaskan bangsa, memajukan bangsa, yaitu masuk tap in ke sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Dan kami juga akan mempunyai paket, nanti itu bisa setelah kami udah implement, kami tentunya akan mengundang kembali ya Tribuners untuk melihat apa sih yang sekarang ini dibicarakan itu seperti apa sih. Nanti kami akan mengajak Bapak gitu ya untuk roadshow, melihat apa yang kami lakukan di sekolah itu. Kita akan provide jadi seperti satu paket dengan jaringan free wifi dan kemudian siswa kita berikan lah, bukan maksudnya mereka di-equip gitu ya dengan SIM card. Let's say sekolah itu ada 200 ya. Jadi kita sediakan wifi connecting langsung ke 200 SIM card tadi. Jadi murid-murid bisa langsung belajar, langsung misalnya dikasih tugas atau apapun, mereka udah langsung bisa surfing lewat Google, dan bagaimana caranya kita ajarkan mereka. Misalnya kalau sekarang kan udah mulai canggih ya Pak. Kecil anak masih belia itu sudah diajarkan bagaimana mereka untuk menjadi entrepreneur seperti itu. Menarik kali Tribuners bahwa dimulai juga dengan generasi muda khususnya dari sekolah-sekolah ya. Kalau di Bali sendiri kan ada namanya Katruna-Truni itu, Bu. Gimana itu ada di Banjar-Banjar, di desa-desa itu juga isinya pemuda-pemuda yang selalu fokus untuk bersama ngayah gotong royong gitu untuk melakukan hal-hal yang terkait sama budaya, seni dan lain-lain ya, termasuk ekonomi di dalamnya. Tadi sekilas aplikasinya seperti itu ya Bu ya. Nah kalau semuanya kita di setiap wilayah ini kan bisa beda-beda Pak. Artinya mungkin stylenya satu gitu loh, tapi kan kita tahu bahwa di Sumbawa itu beda-beda gitu. Pendekatannya apakah punya strategi khusus Pak Julandi gitu? Oke, jadi betul pendekatannya adalah mendekati, contoh kalau ke Bali tentunya salah satunya Truna-Truni, terutama Truna-Truni Tribuners ya. Itu Tribuners, saksikan sendiri. Saya rasa itu potensi, karena apa? Nanti akan ada pendekatan yang melalui marketing communication juga. Dengan mendayagunakan para sosial media yang ada di Bali sendiri, yang di lokal, tidak perlu yang di luar negeri, tidak perlu yang di Jakarta, tapi ada sendiri di sini. Sehingga kita memberdayakan mereka untuk ikut menginformasikan mengenai hal ini, produk ini. Juga dengan yang kembali lagi saya bilang adalah para UMKM di desa-desa atau di Banjar-Banjar. Misalnya ada salah satu beli siapa, dia punya warung ada 5, itu bisa dia menjadi distributor kecil kita untuk memprovide produk, informasi serta service. Pelayanan. Dan di situ ada benefitnya. Benefitnya adalah dia punya warung satu untuk jadi trikios kita, misalnya. Trikios. Jadi itu distributor yang menyiapkan produk, pelayanan sama informasi, dan di bawahnya itu bisa ada 100 toko lain yang ngambil barang Indosat melalui dia. Dan itu dia akan dapat insentif, Pak. Nah, itulah yang kita bilang tadi, sudah ada 25 di Bali yang membawahi lebih dari 8.000 toko-toko kecil. Jadi bayangin, 8.000 toko di-handle sama 25 toko besar atau distributor, dan distributor kecil itu adalah orang-orang dari Bali sendiri. Jadi bisa lebih dari 1.000 mereka handle. Nah, di situ kan otomatis pada saat kami melakukan komunikasi di market, itu dilakukan mereka melakukan pembelian di toko, dan toko itu perlu barang dan ngambilnya di Trikios ini. Kira-kira seperti itu. Nah, itu cara-cara kita, tapi intinya tentunya pendekatan relationship atau perkenalan dengan mereka. Jadi tidak semata-mata hanya mau untung mau rugi, enggak. Tapi kita bilang
Bila Bapak mau berkembang untuk mengembangkan di daerah tersebut, ini bisa dilakukan, benefit bisa dipakai untuk pribadi atau untuk desanya sendiri. Itu cara kami salah satunya. Oke, berarti ini komunitas yang memang dituju gitu Iya, ya nantinya. betul. Tadi kan ada 25 membawahi sampai 8.000. Iya. Gitu. Apakah 25 ini masih boleh tumbuh lagi? Oh masih. Itu yang kita harapkan. Makin banyak makin bagus lagi Pak. Itu yang kita harapkan. Kalau perlu kita di Bali ini ada 100 yang 25 itu it's okay. Bali itu luas sekali soalnya. Jadi banyak yang di daerah Karangasem, di mana itu bisa Pak. Dan mereka akan saling kita bagi per wilayah untuk berkembang bersama. Bisa Pak. Nah, untuk ini agak teknis nih Pak. Cara untuk daftar jadi seperti kios itu seperti apa gitu kan? Pasti Tribuners penasaran nih kan. Mungkin nanti kita ada di website kami sih Pak. Oke. Nanti bisa dilihat di situ. Ya. Cara-caranya, terms and condition, kemudian benefitnya apa, itu ada di website kami. Tinggal diikutin, kemudian bisa ikut langsung jadi bagian dari Trikios atau SDP, mini gerai kami. Artinya dia nggak perlu punya CV atau PT gitu, nggak perlu? Personal bisa, punya CV juga bisa, tapi yang personal juga bisa. Oke. Nah di situ ada syarat dan ketentuannya sih Pak. Bocoran Pak, dikit. Modalnya berapa Pak? Gitu ya. Ya kan pasti kan Tribuners nih antero Bali ini pasti bertanya-tanya ini. Nanti dilihat aja di informasi. Oh gitu itu. ya, oke. Yang jelas nambahin apa yang dikatakan Pak Jula tadi, syaratnya adalah pengusaha lokal karena kita ingin memang men-empower pengusaha lokal yang sudah mengerti banget dengan kultur dan adat istiadat setempat. Dan yang keduanya adalah yang jelas tentu punya tempat, nggak melulu harus tempat dia bisa sewa karena ini adalah mini distributor yang area rural. Seyogianya adalah di proximity Pak, di primary road karena ada layanan soalnya. Jadi kayak yang tadi menarik yang dikatakan Pak Jula, during kita punya visit ke NTT NTB. Jadi ini terlokalisir misalnya ini desa, terus jalan desa. Nah ini kan connecting bridge antara desa satu dengan yang lain ini nggak ada karena ladang gitu loh tempat mereka nanam jagung dan beternak. Jadi seyogianya yang di jalan tadi itu yang menghubungkan antara desa satu dengan desa lain. Dan modal ya terjangkau lah Pak, pasti balik modal. Masih balik modal. Untung malah Bu. Untung ya. Iya yang jelas kan balik modal, untung kalau itu balik modal. Biasanya kan Pak ditanya break eventnya kapan gitu Iya. ya. Nanti ada detailnya Ada itu, detailnya pokoknya ya. nggak pakai lama lah. Nggak pakai lama ya, waduh. Tribuners ini sangat menarik sekali dengan perbincangan kita dengan kedua tokoh ini. Tentu banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya, khususnya kita di Bali Nusra ya. Dan melihat optimismenya Ibu dan Bapak ini kayaknya membuat Tribun sendiri dan Tribuners tentu dimanapun berada akan sudah nggak sabar lagi tuh untuk menindaklanjuti atau bergabung. Iya. Nah, kemudian secara ekspansi itu kalau Indosat Orido Season itu di Indonesia, seluruh Indonesia itu sekarang bergerak serempak gitu loh. Ini kebetulan kan yang datang kan wilayah Bali Nusra nih, dengan wilayah-wilayah lain juga sekarang ini sedang. Harusnya iya. Cuman tentunya kalau kita melakukan expansion, buka pilot project, sukses nanti roll out serempak. Saat ini inisiatifnya baru di area saya. Area saya kan saya cover mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali Nusra. Nah khususnya kami fokuskan ke Bali Nusra yang dimana memang area yang belum terjangkau lah untuk ya area ruralnya saya lihat itu masih potensi, tapi nggak menutup kemungkinan seperti kayak di Kalimantan, Irian Jaya dan segala macam itu juga areanya potensinya masih besar. Tentunya akan ke sana juga Pak. Kami ini kan umum ya Bu ya. Iya. Ini kan strategi yang kami rasa cukup brilian ya untuk bisa menggrab pasar seluas-luasnya dari mulai bawah sampai ke atas ini kan. Iya. Nah, dalam perkembangan 9 bulan ini atau semenjak merger dan melakukan semua pergerakan ini, pertumbuhan pengguna khususnya di wilayah Bali Nusra sendiri bagaimana? Kita tuh lebih, saya ada data. Jadi kita tuh punya sekitar nanti kalau di Bali ini 2,4 juta pelanggan, di mana pertumbuhannya itu 16,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi cukup luas. Dan itu kita lakukan memang strateginya adalah bersama masyarakat, seperti yang Ibu bilang, dari kita untuk kita. Karena ya Indosat ini bukan hanya memikirkan mengenai profitability, tapi juga memberdayakan masyarakat Indonesia. Ini yang menurut saya kami sangat excited berdua ini adalah
karena kita strateginya beda. Strateginya adalah bersama dengan masyarakat memajukan Indosat itu sendiri dan Indonesia. Seperti mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang Ibu bilang tadi. Itu bagian-bagian dari apa ya saya bilang soul-nya dari strategi kami. Itu dia sih. Oke, memang artinya bahwa ya memang bisnis yang sedang dijalankan ini punya target-target pertumbuhan dari sisi revenue, tetapi memberdayakan masyarakat secara masif sampai ke akar rumput pun menjadi target Bapak Ibu untuk menjalankan niat sucinya ya, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Holy Grail. Oke. Dalam pertumbuhan yang sedang terjadi, kira-kira tantangan paling besar apa, Bu? Tantangan yang paling besar, pertanyaan yang bagus Pak, saya sampai mikir jawabnya. Tantangan yang paling besar tentu adalah meningkatkan subscriber, karena kita tahu ya kita berhadapan dengan operator lain yang udah lebih dulu, khususnya Bali Nusra, yang sudah lebih dulu masuk. Nah, strategi kami adalah menghadapi tantangan itu dengan mencari pelanggan, yaitu tadi melalui langsung ke komunitas. Karena gini, itu adalah satu kesatuan ekosistem. Kalau kita bangun toko-toko tadi, tapi pelanggan kami masih belum kuat, belum masif gitu ya. Tentunya kan sebenarnya revenue itu datangnya kan daripada customer pada saat mereka reload, dia ngisi pulsa lagi, recharge kan gitu. Nah, kalau base customer kita masih kecil, tentunya kan outlet juga melihatnya kok nggak ada demand, nggak ada poolnya. Jadi makanya itu jadi satu kesatuan yang harus dilakukan, bukan sendiri-sendiri. Jadi pelanggan kita dapat melalui channelnya adalah komunitas dengan memberikan value added. Contohnya salah satunya adalah free wifi untuk sekolah. Nah, dengan demikian pada saat mereka mau reload, mereka akan datang ke toko. Jadi toko-toko tadi yang dipayungi oleh tadi SDP, brandnya adalah Trikios atau IM Trikios, mereka tinggal datang karena toko-toko itu dekat dengan proximity di mana komunitas itu berada. Ya seperti itu Pak. Dan tentunya kita memberikan profit sharing untuk si toko-toko itu karena mereka menjual pulsa kita melalui nggak ada stok ya, jadi melalui digital platform ada aplikasi, mereka tinggal reload di sana. Jadi kayak itu kantong mereka punya pulsa seperti itu loh, mereka ada stok, nanti customer datang tinggal beli, tinggal potong saldo dan mereka akan mendapatkan reward. Jadi kalau boleh saya tambah nih, betul yang Ibu bilang, dan satu lagi saya rasa tantangan yang paling tinggi adalah cuma 3. Komunikasi dan komunikasi. Menurut saya itu. Karena pertama komunikasi bisa lewat seperti saat ini dengan Tribuners. Komunikasi di outlet-outlet kita yang sekarang berkembang. Komunikasi di komunitas-komunitas. Karena ya persaingan dengan kompetitor lain ada, tapi kita memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau untuk internet semuanya kasih internet Pak. Cuman penggunaan internet yang lebih affordable, nyaman di kantong, mungkin hanya bisa dirasakan oleh kami di Indosat. Makanya kami punya 2 brand yang namanya IM3 dan Tri. Itulah yang kami provide atau kami sediakan untuk seluruh masyarakat di Bali Nusra. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi untuk menjawab tantangannya seperti itu ya, memang betul-betul masif ya, dan brilian menurut saya ini ya. Untuk beberapa waktu ke depan lah ya, apa sebetulnya yang menjadi target utama bergabungnya 3 perusahaan besar ini bagi Indonesia dan Bali khususnya? Target utama, target utama untuk Indosat Ooredoo Hutchison, yang jelas tadi itu tetap menyediakan layanan telekomunikasi yang reliable. Saat ini kita sudah menjangkau seluruh tower kita, sites kita udah di seluruh Indonesia dengan jaringan yang tidak pernah putus, nggak ada blank spot, reliable, dan tentunya yield per giganya itu jauh lebih affordable daripada tetangga sebelah. Jadi memberdayakan masyarakat dari kita untuk kita ada profit sharing, dan tentunya karena pilot project ini saat ini baru difokuskan di Bali Nusra itu, Bali Nusra saat ini. Kedepannya mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 kami berencana akan roll out ke East Java, lalu kemudian ke Jawa Barat dan ke Central Java, Jawa Tengah. Dan tidak tertutup kemungkinan nanti area lain juga akan serentak.
Itu aja sih, karena saya membawahi hanya Java, jadi saya nggak bisa ngomong juga, tapi udah pasti sih itu akan roll out ke seluruh Indonesia. Mungkin sedikit koreksi, sebenarnya ini penggabungan dua perusahaan antara AM3 dengan Indosat dengan Hutchison, seperti itu. Tapi ya, kedepannya sih kalau dari sisi saya di Bali Nusra, terus bersama masyarakat meningkatkan pelanggan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Indonesia supaya nanti penggunaan internet makin tinggi, makin traffic makin tinggi, dan mereka juga dan kita di perusahaan yang akan menikmati itu semua sih kalau saya itu. Baik. Oke. Ya Tribuners. Ini sesuai dengan judul hari ini, yaitu ciptakan nilai bersama untuk berdayakan komunikasi lokal. Komunitas. Beliau berdua sangat luar biasa menjelaskan Terima kasih. Semua aspek yang ingin diketahui oleh kami, dan tentunya Tribuners dimanapun berada akan sangat senang nih mengetahui perkembangan ini, dan mereka juga punya harapan, Bu. Iya. Ya, nah, hope itu penting, Bu, hari ini nih, ya kan? Dimana kalau kita tidak punya hope nih, artinya dengan segala ketidakpastian ini, bagaimana mengelola ketidakpastian ini? Tentu hope itu menjadi sebuah jawaban buat kita, dan kami melihat dengan program-program yang mau dilakukan ini dengan memberdayakan masyarakat sampai ke level yang paling bawah, UMKM, anak-anak muda yang akan menjadi masa depan bangsa. Ini brilian menurut kami. Terima kasih. Ya, semoga saja sukses dan berjalan Amin. lancar. Tapi sebelumnya mungkin Tribuners bisa juga dikasih arahan gitu kalau seumpamanya ingin bergabung dalam komunitas ini. Ya. Jadi Tribuners, kami membuka peluang bisnis opportunity untuk para pengusaha lokal. Silakan di bawah ini klik website. Akan ada information yang ada di sana, dan kami siap membantu. Let's grow together. Let's grow together, Tribuners. Ya. Demikian Tribuners, bincang menarik kami dalam podcast Tribun Bali pada hari ini bersama Ibu Elni Wijaya, Head of Circle Java IOH, dan Bapak Julandi George Franciscus, Head of Region Bali Nusra IOH. Kita tutup dengan Brahma Santi. Om Santi Santi Santi.